Hai crochet lovers, bertemu lagi dengan saya Dijah di channel Gebrina Crochet. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut yang motifnya sangat simple dan pastinya sangat mudah untuk pemula. Uniknya dompet ini bisa jadi dua motif sekaligus loh jika dibalik motifnya menjadi seperti ini. Seperti motif-motif star gitu ya. Jadi tergantung teman-teman ya suka motif yang mana, dibalik atau motif yang bagian luar. Sebelum melanjutkan ke tutorialnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial merajut lainnya dari saya. Untuk dompet motif ini tidak habis satu gulung benang ya. Di sini saya menggunakan benang polycherry unit Suga dan hackpen nomor 4. Langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu buat slip knot. Nah, di sini kita akan buat alasnya dulu ya. Buat rantai sebanyak 45 kali. Oke, setelah selesai membuat 45 rantai atau chain, sekarang kita akan lanjut membuat double crochet. Terlebih dahulu ini kita skip 3 rantai. Kita kosongkan 3 lubang rantai buat double crochet di lubang rantai yang keempat. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet. Oke, ini saya sudah selesai membuat 41 double crochet yang tadinya masing-masing lubang kita isi 1 double crochet. Selanjutnya kita sisakan 1 lubang rantai di rantai yang terakhir ya. Di sini kita isi 4 double crochet di dalam 1 lubang yang sama. 1 2 3 dan 4 double crochet. Nah, sekarang kita lanjut memutar saja. Lanjut ke lubang berikutnya, kita isi 1 double crochet di setiap lubang. Satu double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet, begitu seterusnya ya. Rajut sampai ke bagian ujung, nantinya sisakan 1 lubang. Jumlah totalnya ada 41 double crochet. Selanjutnya di lubang yang terakhir, di sini kita isi 3 double crochet di dalam lubang yang sama. Nah, di sini ya. 1 2 3 double crochet. Terakhir slip stitch di rantai ketiga 1 2 3. Nah, di sini. Oke, untuk bagian alasnya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian badan dompet. Diawali dengan 4 rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan rantai ini kita buat 1 double crochet. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita skip 2 lubang, 1 2 kita kosongkan, buat lagi double crochet di lubang yang ketiga. Jadi ini namanya motif V ya teman-teman. 1 double crochet, kemudian 1 rantai dan 1 double crochet di lubang yang sama.
Nah, sehingga membentuk motifi seperti ini. Lanjutkan, skip 2 lubang, double crochet di lubang ketiga, 1 rantai, double crochet di lubang yang sama. Skip 2 lubang, double crochet di lubang yang ketiga, 1 rantai, double crochet di lubang yang sama. Nah, ini polanya sama ya. Lanjut membuat motifi ini hingga ke bagian ujung, hingga ke bagian akhir putaran. Oke, ini kita sudah selesai membuat 1 kali putaran dengan motifi. Selanjutnya untuk putaran kedua, ini sebelumnya kita slip stitch dulu ya untuk menutup putaran yang pertama. Slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, di sini atau kita masukkan saja ke space yang ini ya. Lanjut ke putaran 2, buat 4 rantai. Setiap putaran diawali dengan 4 rantai ya. Kemudian di sini kita akan buat FPDC atau front post double crochet. Jadi kita buat double crochetnya di sela-sela double crochet putaran pertama. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan buat motifi lagi ya dengan membuat front post double crochet di motifi yang ini, motifi yang di putaran pertama. Double crochet, kemudian 1 rantai, lalu buat lagi FPDC di space berikutnya. Nah, di sini. Kita lanjutkan dengan cara yang sama, buat lagi FPDC di space berikutnya. Kemudian 1 rantai dan FPDC di space berikutnya. Jadi motifinya ini kita buat dengan front post double crochet ya teman-teman. Lanjutkan ke space berikutnya dengan pola yang sama, yaitu buat motifi dengan cara FPDC atau front post double crochet. Nah, bentuknya seperti ini. Lanjutkan dengan cara yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Oke, ini saya sudah selesai untuk bagian dalam seperti ini ya bentuknya. Sekarang kita lanjut putaran 3. Sebelumnya kita tutup dulu putaran yang kedua dengan cara kita slip stitch di rantai yang ketiga. Putaran ketiga diawali dengan rantai 4. Dan untuk putaran ketiga ini polanya sama dengan putaran yang pertama tadi ya. Rantai 4, kemudian buat 1 double crochet di space yang sama. Lanjut ke space berikutnya, ke motifi yang putaran kedua ya. Nah, di sini buat lagi motifi 1 double crochet, 1 rantai dan 1 double crochet di space yang sama. Lanjut ke space berikutnya, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Satu double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Begitu seterusnya ya. Lanjut dengan cara yang sama untuk motifinya hingga ke bagian akhir putaran. Dan ini saya sudah selesai membuat putaran ketiga, dan putaran ketiga ini seperti yang sudah saya katakan tadi sama dengan putaran yang pertama, yaitu membuat motifi dengan cara double crochet.
Oke, selanjutnya kita slip stitch dulu untuk kita lanjutkan ke putaran 4 di rantai ketiga ya. Slip stitch, kemudian kita lanjutkan membuat putaran 4. Putaran keempat itu sama dengan putaran kedua, yaitu dengan cara buat front post double crochet untuk motif V-nya. Begitu seterusnya ya. Untuk putaran kelima itu sama juga dengan putaran pertama. Putaran keenam sama dengan putaran kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke putaran keempat. Kita buat motif V-nya dengan FVDC. Kemudian di space berikutnya di motif yang putaran ketiga, di sini kita buat lagi FVDC, satu rantai dan FVDC. Oke, lakukan dengan cara yang sama hingga ke bagian akhir putaran. Selanjutnya untuk putaran kelima itu buat motif V saja ya, seperti pola di putaran pertama. Kemudian untuk putaran keenam itu sama seperti putaran yang kedua. Dan lanjutkan merajut hingga 12 kali putaran dengan pola yang sama. Nah, ini saya sudah selesai membuat sampai 12 kali putaran, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengganti warna menggunakan warna hijau, atau teman-teman bebas ya memilih warna apa sesuai selera. Kita slip stitch dulu di lubang rantai yang ketiga di sini. Karena kita akan mengganti benang, jadi kita slip stitchnya sekaligus dengan benang warna hijau ya. Setelah 2 serat benang di hakpan seperti ini, lalu kita masukkan benang berwarna hijau. Kita tarik dulu sisa ujung benangnya supaya kencang. Kemudian kita lanjutkan merajut dengan pola yang sama ya, diawali dengan 4 rantai. Kemudian 1 double crochet di space yang sama. Oke, untuk sisa ujung benangnya ini kita tarik lebih kencang. Dan kita ikut sertakan ya saat membuat double crochet. Kemudian di space berikutnya buat lagi motif V, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet di space yang sama. Ulangi dengan cara yang sama, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Oke, selesaikan hingga ke bagian akhir putaran. Nah, jadinya seperti ini ya. Slip stitch di rantai ketiga. Jadi ini polanya sama seperti putaran pertama tadi ya. Kita lanjutkan ke putaran kedua untuk benang warna hijaunya. Sama saja polanya dengan cara membuat motif FVDC. Nah, sekarang kita akan mengganti warna benang lagi ya. Kita ganti dengan warna yang sama, yaitu dengan warna abu-abu. Terlebih dahulu kita slip stitch di rantai ketiga.
Masukkan benang abu ke dua serat benang hijau yang ada di hackpin. Kemudian tarik ujung benangnya supaya kencang. Dan buat lagi 4 rantai. Di sini kita akan membuat lagi motif ya, sama seperti putaran pertama. Setelah membuat 4 rantai, buat 1 double crochet di space yang sama ya. Jangan lupa sisa benangnya kita ikut sertakan. Lanjut ke space berikutnya, buat lagi motif V. 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, dan seterusnya. Selesaikan sampai ke bagian akhir putaran. Lanjut ke putaran kedua dengan pola motif V FPDC. Oke, sekarang kita akan mengganti warna benang lagi. Slip stitch, kemudian masukkan benang warna hijau ke dalam 2 serat benang yang ada di hackpin. Tarik bagian ujung benangnya supaya kencang. Awali dengan rantai 4, kemudian 1 double crochet di space yang sama. Selanjutnya ini lakukan dengan pola yang sama ya, sebanyak 4 kali putaran lagi. Untuk putaran pertama itu ada motif V, kemudian putaran kedua motif V front post double crochet, dan seterusnya ya. Untuk putaran ketiga dan keempat itu sama. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman membuat 4 kali putaran untuk benang warna hijaunya. Dan jika kita balik, ini bisa jadi motif baru ya, seperti ini. Kalau saya sih lebih suka motif yang ini ya. Kalau teman-teman suka motif yang mana? Yang bagian dalam atau bagian luar? Sekarang kita lanjutkan merajut ya, untuk menutup bagian atas dengan membuat pola single crochet di setiap. Sebelumnya kita slip stitch dulu ya di rantai ketiga. Kemudian untuk putaran berikutnya kita buat 1 rantai, kemudian 1 single crochet di space yang sama. Jangan lupa beri marker ya, supaya tidak kehilangan jejak. 1 single crochet di space yang sama. Kemudian di sini kita isi 1 single crochet di dalam motif V. Sini kita isi 2 single crochet. Di lubang berikutnya isi 1 single crochet di antara kedua motif ya. Lubang berikutnya 1 single crochet, lubang berikutnya 2 single crochet. Begitu seterusnya ya, buat sampai 2 kali putaran. Nah, ini saya sudah selesai membuat 2 kali putaran dengan pola single crochet di masing-masing lubang. Kemudian ini kita slip stitch di bagian marker. Buat 1 rantai, lalu kita matikan benangnya. Kita rapikan dengan cara kita gunting lalu kita bakar. Untuk sisa benangnya ini kita masukkan ke bagian dalam ya. Oke, dompetnya sudah selesai. Ini untuk bagian luarnya, sementara yang tadi adalah bagian dalamnya. Terserah teman-teman ya mau menggunakan yang motif apa. Selanjutnya kita akan membuat tali atau handle dompet. Ini caranya simple saja ya. Kita menggunakan SC bolak-balik.
Atau teman-teman bisa menggunakan model yang lain ya. Buat 5 rantai, kemudian di lubang rantai yang pertama setelah hackpin kita isi dengan 1 single crochet. Di lubang berikutnya isi dengan 1 single crochet. Di lubang berikutnya 1 single crochet. Lubang berikutnya 1 single crochet. Jadi ada 4 single crochet ya. Lanjutkan buat 1 rantai, kemudian posisinya kita balik. Buat lagi di masing-masing lubang 1 single crochet. Ulangi lagi dengan pola yang sama, 1 rantai. Kemudian dibalik. Buat masing-masing lubang 1 single crochet. Yaitu ada 3 kali single crochet ya. 1 2 lubang berikutnya 3 single crochet. Begitu seterusnya ya, lakukan dengan pola yang sama sampai panjang talinya itu sekitar 35 cm atau panjangnya itu disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, ini saya sudah selesai membuat handle dompetnya. Sekarang kita akan mematikan dulu benangnya dengan cara buat 1 rantai dan tarik benangnya agak panjang, ini untuk kita jahit pada dompetnya nanti. Sekarang kita akan jahit ringde ke bagian dompet untuk kita masukkan handle-nya nanti. Ini opsional ya, jika teman-teman tidak memiliki ringde, teman-teman bisa langsung menjahit talinya ini ke bagian dompetnya. Oke, sekarang kita jahit dulu ringde. Jahit ringde ke bagian dompet, pastikan jahitannya sudah kencang ya. Terakhir kita kunci benangnya di bagian dalam dompet. Masukkan handle ke bagian ringde, kemudian lipat 2 seperti ini lalu jahit bagian ujungnya. Kita jahit sekali lagi di bagian ini ya, supaya talinya ini tidak bergeser. By the way, untuk pembelian perlengkapan merajut seperti benang, hackpen, jarum tas pastry, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung cek bagian deskripsi video ini ya. Di sana sudah saya cantumkan link pembeliannya. Follow juga Instagram dan TikTok Gebrina Crochet. Oke, dompet cantik 2 motif sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. See you!